Topik 5 Ruang Kolaborasi, lembar kerja W, Where and Why. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Hanifah Imanur Fadilah, Nailiyatun Azizah, Sahar Fauzia, dan saya Syifa Lana. Where and Why. Menurut Wiggins and McTighe dalam Yusuf Nugraha 2023, pendekatan where. Konsep ini digunakan untuk memandu proses penilaian. Adapun penjelasan dari where adalah sebagai berikut. Where. Where itu terdiri dari 3. Bagaimana mengarahkan peserta didik dalam mencapai tujuannya, bagaimana mereka dapat menguasai kompetensi tersebut, dan mengapa harus kompetensi tersebut yang harus dicapai. Lembar kerja W, Where and Why, terdiri atas 5 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Anda? Yang kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya? Yang ketiga, mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Yang keempat, tentukan unjuk kerja. Yang kelima, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis proses fotosintesis pada tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan dampak proses fotosintesis dengan tepat. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Jadi, kemampuan dari peserta didik apabila dilihat dari tujuan pembelajaran adalah peserta didik diharapkan mampu untuk melampaui pembelajaran pada setiap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yaitu yang pertama di sini, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis proses fotosintesis pada tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan dampak proses fotosintesis dengan tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya, ada beberapa hal. Yang pertama, peran guru sebagai fasilitator. Nah, di sini peran guru itu sangat penting. Contohnya yaitu sebagai fasilitator, guru itu mengarahkan peserta didik, menuntun, memotivasi agar pembelajaran itu berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maksudnya bagaimana di sini peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam hal bertanya, memberikan masukan, ataupun bertukar pikiran. Nah, harapannya peserta didik itu memiliki karakter yang benar kritis dan juga mampu untuk menyelesaikan masalah berdasarkan dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu identifikasi kemampuan peserta didik melalui observasi. Yang keempat, memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang kelima yaitu bridging tepat sebelum melangkah pada materi. Di sini seorang guru juga harus bisa mengawali pembelajaran dengan menyampaikan stimulus ataupun pertanyaan-pertanyaan atas materi sebelumnya. Dan yang keenam yaitu self-assessment, dengan membuat grading indikator pemahaman peserta didik. Sebagai contohnya itu misalnya angka 1-5 atau 1-10 berupa bintang, emoticon, ataupun yang lainnya. Nah, angka 1 berarti peserta didik tidak memahami materi, sedangkan angka tertinggi berarti nanti pemahaman materinya sangat baik. Begitu pula dengan jumlah bintang maupun jenis emoticon lainnya, bisa dimulai dari ekspresi menangis hingga tertawa. Jadi dengan menggunakan grading tersebut, kita bisa menilai seberapa jauh pemahaman peserta didik dalam memahami materi tersebut. Mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Hal ini dikarenakan, pertama,
Proses fotosintesis sangat penting bagi kehidupan manusia karena melalui proses ini tumbuhan dapat menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Selain itu, fotosintesis juga merupakan cara tumbuhan untuk mengubah energi matahari menjadi energi makanan. Sehingga, proses fotosintesis memiliki kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia. Kemudian, alasan yang kedua yaitu penting bagi peserta didik untuk mempelajari proses fotosintesis karena akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana tumbuhan dapat bertahan hidup dan berkontribusi dalam ekosistem. Dari mempelajari fotosintesis, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan observasi, kemampuan membuat asumsi berdasarkan fakta, serta pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Kemudian, alasan yang ketiga, dengan mengerjakan eksperimen atau observasi terkait fotosintesis, peserta didik juga dapat mengembangkan keterampilan praktis seperti kemampuan bekerja dalam tim, mengamati dengan teliti, dan menganalisis data. Secara keseluruhan, mempelajari proses fotosintesis dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami interaksi antara manusia dan lingkungan, serta pentingnya pelestarian alam bagi keberlanjutan kehidupan. Pertanyaan keempat, tentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja. Contoh unjuk kerja dari 6 aspek understanding by design. Yang pertama, menjelaskan. Peserta didik mampu menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan. Kedua, menafsirkan. Peserta didik dapat menafsirkan proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Ketiga, menerapkan. Peserta didik dalam kelompok mengamati proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Keempat, perspektif. Peserta didik dapat memberikan pendapatnya dalam kegiatan diskusi. Yang kelima, berempati. Peserta didik dapat merawat tumbuhan yang dijadikan contoh dalam kegiatan mengamati proses fotosintesis. Dan yang keenam, yaitu pengetahuan diri. Peserta didik dapat memahami manfaat dari fotosintesis tumbuhan. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Kriterianya yaitu sistematis, adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara menyeluruh terpadu mampu menjelaskan rangkaian pokok akibat yang menyangkut objek benda. Kriterianya sistematif. Yang pertama, sangat benar, nilainya 4. Peserta didik sangat sistematis dalam menjelaskan suatu topik atau teks atau cerita atau eksplanasi atau dan sebagainya. Yang kedua, benar, nilainya 3. Peserta didik sistematis dalam menjelaskan suatu topik, teks atau cerita atau eksplanasi dan sebagainya. Yang ketiga, cukup, nilainya 2. Peserta didik cukup sistematis dalam menjelaskan suatu topik, teks atau cerita atau eksplanasi atau dan sebagainya. Yang terakhir, kurang, nilainya 1. Peserta didik kurang sistematis dalam menjelaskan suatu topik, teks atau cerita atau eksplanasi atau dan sebagainya. Rencana pembelajaran yang dibuat mengacu pada langkah kerja W, yaitu where dan why, yang dimana di dalam rencana pembelajaran ini diusahakan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar yang dengan berpikir kritis. Dengan berdasarkan pemahaman yang ingin dicapai peserta didik di atas, maka rancangan B muncul pada kegiatan awal, yaitu peserta didik melihat video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru guna menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses belajar mengenai proses fotosintesis dengan tepat.